Kita langsung saja ke informasi pertama. Ini ada informasi mengenai Presiden Joko Widodo Jumat malam membuka Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional ke-28 tahun 2020 secara virtual. MTQ yang akan berlangsung hingga 21 November mendatang diikuti oleh 1.476 kafilah dari 32 provinsi. Pembukaan MTQ Nasional ke-28 tahun 2020 berlangsung di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Acara dibuka dengan tarian kolosal yang merepresentasikan persatuan umat Islam dan adat Minangkabau. MTQ tahun ini yang diikuti 1.476 kafilah dari 32 provinsi, dihadiri langsung Menteri Agama Fahrul Razi. Ada 8 cabang yang dilombakan selama 1 pekan perhelatan. Lomba seni membaca Al-Quran ini digelar di 12 venue yang tersebar di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Presiden Joko Widodo membuka secara resmi MTQ secara virtual. Saya yakin dengan pemahaman keislaman yang semakin baik, bukan hanya akan memperkuat jati diri seorang muslim dan muslimat, tapi juga akan memperkokoh semangat ukhuwah seperti diajarkan oleh Rasulullah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah maupun ukhuwah insaniyah. Provinsi Sumatera Barat sudah 2 kali menjadi tuan rumah perhelatan nasional yang telah digelar sebanyak 28 kali, yakni pada tahun 1983 pada MTQ ke-13 dan MTQ ke-28 saat ini. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, meski masih di tengah pandemi seperti ini ya, antusias dan pembukaan pada Sabtu malam kemarin ini ternyata mendapatkan animo yang cukup besar ya. Semoga penyelenggaraan seperti ini juga terus berjalan dengan lancar. Nah, Pak Ustadz, yang ingin kami tanyakan nih, bagaimana nih penyelenggaraan MTQ Nasional ke-28 ini? Tentunya kan pasti harus menerapkan protokol kesehatan. Kira-kira di tengah pandemi ini, aktivitas yang mendukung keagamaan seperti ini tuh baiknya terus diselenggarakan atau bagaimana nih Pak Ustadz? Ya, kita sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak penyelenggara dan juga tentu pemerintah. Karena ini merupakan upaya untuk menebar kebaikan di tengah pandemi COVID-19 ini. Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang dikatakan baik, di antara bukti baiknya adalah kedekatannya dengan Al-Quran, membacanya, mengajarkannya, memperbaiki akhlak Al-Quran, dan seterusnya. Tentu MTQ ini merupakan media, merupakan wasilah, sarana untuk menunjukkan kedekatan kita dengan Al-Quran. Tidak hanya ternyata qari dan qari'ah, tapi juga ada hafidh-hafidhah, para penghafal. Ada mufassir-mufassirah, para penafsir Al-Quran dari kalangan generasi muda. Ada juga bahkan mereka yang mahir di dalam menulis kaligrafi Al-Quran. Seluruhnya mudah-mudahan ini seperti yang disebutkan oleh Rasulullah tadi akan menjadi bukti kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini namanya juga MTQ Musabaqah atau pertandingan. Tentu menjadi ajang mencari yang terbaik dari yang baik, mencari yang terbagus dari yang bagus. Dan disitulah masing-masing berusaha dengan sesungguh-sungguhnya agar mampu menampilkan Al-Quran dengan indah bacaannya, dengan bagus bacaannya, dengan juga santun saat menyampaikan Al-Quran. Sehingga tercipta 2 hal, kedekatan dengan Al-Quran, dan insya Allah kedekatan seseorang dengan Al-Quran ini akan memberkahi lingkungannya. Kita ingin lingkungan kita diberkahi, masyarakat kita diberkahi, dan bangsa kita diberkahi. Maka ajang yang bernama Musabaqah Tilawatil Quran ini mudah-mudahan menjadi sarana untuk mencari bibit-bibit terbaik, dan juga ada ajang silaturahim dari berbagai daerah datang, bahkan mungkin ada dari kampung terpencil. Subhanallah, inilah sarana silaturahim antar mereka yang mahir Al-Qur'annya, antar mereka yang bagus Al-Qur'annya. Mudah-mudahan yang menonton, yang juga menjadi peserta, keduanya akan mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an yang sangat mulia ini. Amin ya rabbal alamin.
Amin, Masya Allah. Jadi memang ternyata kegiatan seperti ini walaupun di tengah pandemi ini sangat bermanfaat dan juga ini menjadi ajang silaturahim gitu ya Pak Ustadz ya, bagi seluruh umat muslim di berbagai daerah. Tentunya harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya.